Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rafa Fadila dari kelas 10 IPS 4. Di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi puisi. Berikut simak video kelengkapannya. Pengertian puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Di dalam sebuah puisi juga terdapat dua unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun puisi dari dalam. Unsur intrinsik ini masih terbagi lagi dalam dua jenis, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur-unsur puisi. Yang pertama yaitu unsur batin puisi, merupakan unsur yang berkaitan dengan batin. Dalam pembacaan puisi, secara umum ada 4 unsur batin puisi, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. 1. Tema. Tema adalah unsur utama dalam puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Kedua, rasa. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. 3. Nada. Yang dimaksud nada atau susunan pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. 4. Amanat. Pada puisi, amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Yang kedua yaitu unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Secara umum terdapat 6 unsur fisik puisi, yaitu diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan topografi. 1. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan penyair dalam puisinya. 2. Imaji adalah unsur yang melibatkan indera manusia. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suatu auditif, imaji penglihatan, visual, dan imaji raba, taktil. 3. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. 4. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan figuratif. 5. Yaitu rima. Rima merupakan persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, atau pada akhir garis puisi. 6. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata tapi tepi, kiri, kanan, dan tidak memiliki pengaturan garis. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membentuk puisi dari luar. Unsur ekstrinsik pada puisi ini antara lain adalah unsur biografi, nilai, dan unsur kemasyarakatan. 1. Unsur biografi. Yang dimaksud unsur biografi yaitu latar belakang atau riwayat hidup dari penyair puisi. Tentunya pengalaman hidup dari penyair akan mempengaruhi karya puisi yang diciptakan. 2. Unsur nilai. Dalam puisi selalu mengandung unsur nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Unsur nilai pada puisi biasanya berupa nilai-nilai di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan lain-lain. 3. Yaitu unsur masyarakat. Yang dimaksud unsur masyarakat di sini adalah kondisi dan situasi sosial saat puisi ini dibuat. Unsur masyarakat bisa berupa keadaan lingkungan sekitar hingga situasi politik suatu negara yang bersangkutan. Jenis-jenis puisi. Berdasarkan jenisnya, puisi terbagi menjadi beberapa ragam, antara lain puisi lama, berupa pantun, syair, tauban, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis-jenis puisi modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi dekritik. Puisi modern bisa disebut puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan lain sebagainya. Ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi terdapat 1. Bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. 2. Puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. 3. Puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun.
khususnya pada puisi lama. Keempat yaitu puisi bersifat simetris. 5. Puisi memiliki makna konotatif. 6. Puisi terdiri dari sintaksis atau gatra. Pertama yaitu pantun. Pantun adalah puisi yang bersajak ABAB dengan setiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Puisi lama merupakan jenis mantra, jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animisme. Biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. 3. Syair, jenis puisi yang terdiri dari lirik 4 bait bersajak A serta isinya menghasilkan suatu hal. 4. Yaitu puisi modern. Istilah puisi modern terdiri dari puisi naratif yang digunakan untuk menyampaikan sebuah cerita. Dibedakan menjadi 3 yaitu epik, romansa, dan balada. A. Balada adalah puisi yang berisi kisah atau cerita. B. Epik, puisi yang sering dikatakan dengan kisah-kisah seperti perang, militer, dan tentang apapun yang menceritakan kepahlawanan. C. Romansa adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Penulisan romansa menggunakan bahasa yang romantis. Demikian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.